yaitu tentang kehadiran. Nah, ini ya, kehadiran. Masih banyak siswa kita yang sering alpa. Ya. Coba yang namanya Vici, mana yang namanya Vici 9C? Coba ngacung. Nah, berdiri. Coba berdiri, Mas. Ya, sama Seto sekalian, dua-duanya berdiri. Ya. Coba berdiri. Nah, ini ya. Ini ya, kemarin saya cek Juli, Agustus, September itu sudah hampir 9 kali alfa. Nah, ini ya. Tolong kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya, silakan duduk lagi, Mas. Ya, duduk lagi, Mas. Duduk lagi. Nah, ya. Sudah cek 9 kali alfa. Padahal kalau sudah 10 itu poinnya 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, ya. Siap-siap untuk pindah ke sekolah lain. Ya, ini tolong, ini masalah kehadiran sangat penting sekali ya. Jangan sampai kamu tidak hadir ke sekolah. Pak, jika saya hari ini sakit bagaimana? Ya buat surat, titipkan ke temannya. Besoknya misalnya hari ini nggak ada yang dititipkan, besok kamu bawa sendiri suratnya, kasihkan ke wali kelasnya. Ya, jangan sampai hanya di WA. Maaf Pak, hari ini saya tidak masuk. Nah ya, di WA itu hanya konfirmasi awal, tapi surat tetap diberikan kepada wali kelasnya ya, sehingga Bapak Ibu wali kelas tahu masalah yang kamu hadapi. Ya. Kemudian ya, terkait dengan masalah kehadiran mulai dari awal ini ya. Kita sepakat jam 7.00 sudah berada di sekolah. Akan tetapi kadangkala ya, saya masih berdiri di depan sudah ngecek jam 7 ya, masih ada kelompok yang datangnya terakhir ya. Coba mana kelompoknya Isal 9F. Nah, coba berdiri. Ayo ya, Isal, Dafa ya. Kemudian Ridho, Amir nih ya, pasti yang datangnya pada telat ya, menunggu pintu gerbang yang mau ditutup baru untuk ya. Nah ini ya, tolong ya mulai minggu depan ya kalian berubah ya. Nah ini kehadiran ini ya, jadi tolong terkait dengan kehadiran itu penting sekali bagi kelas 7 ini yang belum tahu ya. Kehadiran, kalau kamu alfanya lebih dari 10 ya, maka kamu akan mengalami kesulitan untuk naik ke kelas 8 ya. Begitu juga dengan kelas 8 naik ke kelas 9. Nah untuk kelas 9 gimana Pak? Kelas 9 itu nanti resikonya yaitu nilai kepribadian kamu C ya. Kalau C berarti nggak bisa lulus. Nggak apa-apa, nanti kamu di sini mengulang dengan anak kelas 8. Kalau tidak, pindah ke sekolah lain. Nah ini kalau pindah ke sekolah lain itu sangat sulit ya. Karena apa? Tidak semudah itu menerima siswa. Nah tahun kemarin ada 11 anak kelas 9 kita kembalikan kepada orang tua. Kelas 9, padahal ada yang tinggal besok nunggu dapat ijazah, bulan ini kita kembalikan. Nah kira-kira untuk tahun ini semua anak laki-laki ini ada nggak yang pengen dikembalikan? Coba ngacung. Ayo, Dafa pengen ya. Nah ini ya, oleh karena itu mulai sekarang kalian mulai etung-etungan. Ketika saya begini kira-kira pantas apa tidak ya. Ketika saya begini kira-kira nanti dampaknya bagaimana. Karena apa? Saya yakin semuanya sudah dewasa ya, sudah dewasa. Apalagi yang kelas 9 yang badannya sudah gede, dewasa, gede, dawa, perkasa. Nah ya. Nah ini ya, seperti Tri Utomo, Dava itu kan gede, dawa, perkasa ya. Kuat ya, ngangkat beban 100 kilo kuat ya, tapi dinaikkan di angkot. Nah ini ya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan ya, yaitu tentang masalah merokok. Nah ini ya. Nah ya, coba yang sudah mulai latihan merokok ngacung. Jujur aja enggak apa-apa.
Yo, nah itu satu anak. Ya, udah mulai latihan. Coba yang mulai latihan merokok ngacung. Nah, berarti semuanya sudah belum pada latihan ya. Nah, apakah sudah profesional? Ya, sekarang yang sudah mulai merokok ngacung. Yo, nggak usah malu. Nah, itu satu anak, dua anak ya. Nah, ya. Mungkin sekarang belum merokok ya, enggak, memang posisi di sekolah ya tidak merokok. Nah, tapi di rumah bisa jadi ya, di sungai bisa jadi ya, apalagi ketika tongkrong di sungai ya, yang atas ngebul, yang bawah ngebul. Nah, ini ya enak banget ya Pak, kalau habis makan pete jengkol ya sama pindang, wah, sambel enak banget Pak. Nah, ini ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena kemarin kita memanggil 25 ya, 25 siswa putra beserta orang tuanya ke masjid. Ya. Acaranya apa? Ya. Harusnya memang untuk sholat, akan tetapi ya itu adalah anak-anak yang melakukan kegiatan merokok di sekolah. Coba yang kemarin merokok di sekolah ngacung. Nah, ya. Nah, ini ya. Nah, malah nyengir, bangga sekali Dava. Nah, ini ya. Tolong bagi yang lain ndak usah ikutan ya. Kamu boleh ya melihat ya sekeliling kamu. Oh, bapakmu merokok ya. Bahkan mungkin ada yang neneknya merokok ya. Nggak usah ikutan ya. Jadilah diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian belum tentu punya masa depan. Nih ya, coba yang cita-citanya pengen jadi tentara ngacung. Nah, pengen jadi polisi. Nah, ya, pengen jadi polisi tidur ngacung. Nah, ya itu polisi tidur satu orang, nanti ya suruh tiduran. Nah, ini ya. Kenapa? Kita tidak pernah tahu masa depan kita seperti apa, ya. Tolong ini ya, tidak usah melakukan kegiatan merokok di lingkungan sekolah. Kenapa? Membawa rokok poinnya 50. Ya, merokok di lingkungan sekolah poinnya 50 sudah 100. Maka kita akan bantu membuat surat pernyataan. Nah, nanti melanggar lagi silahkan ya pindah ke sekolah lain. Nah, ini ya. Ini kurang lebih ada sekitar 1000 orang ya di sini ya. Ya, kita kehilangan 1000 orang nggak apa-apa. Ya, nah setiap tahun kan akan ada lagi yang masuk ke sini. Ya, nah ini ya harapan saya kita kehilangan 1000 orang, tapi 1000 orang ini adalah yang baik. Ya, kehilangannya bukan kehilangan dikeluarkan, tapi melanjutkan ke SMA atau SMK. Ya. Yang berikutnya yaitu tentang minuman keras. Nah, ini ya. Minuman keras adalah es batu, Pak, cokot, kletak dan sebagainya. Nah, ini ya. Terkait dengan minuman keras, kemarin kita menemukan ya sebotol CIU. Nah, ini ya. Ya. Nah, ini ya. Itu adalah baunya seperti pipis ya. Kalau kamu pipis ya, pipis kucing mungkin, pipis apa baunya enak, tapi pada dikonsumsi. Nah, ini ya. Kemarin kita sudah memanggil 13 anak beserta orang tuanya. Sudah kita buatkan surat pernyataan ya. Silahkan ya menikmati selama masih bisa di SMP 2 Botsari. Tapi kalau sudah keluar, kalian sudah nggak mungkin duduk di sini ya. Di sekolah lain belum tentu sesejuk ini loh ya, belum tentu sesejuk ini, seenak ini, belum tentu. Kenapa? Sekolah sini enak, nyaman, nggak panas ya. Nah, ini ya, coba ya sekarang saya tanyakan, di sekian banyak ini yang sudah pernah nyicipi ciu ngacung?
Yo, nah nggak berani kan? Nah, sekarang saya tanya yang lebih tinggi ya, karena CIU itu nggak SNI Pak, bukan standar nasional Indonesia. Ya, coba kolesom, anggur cap orang tua, coba ngacung. Nah, ya, ya, kenapa anggur kolesom itu biasanya diminum oleh ibu-ibu setelah melahirkan, satu sloki segini sedikit untuk kesehatan, dicampur dengan madu dan itu untuk jamu, bukan untuk diminum, apalagi kamu telan dengan botolnya ya. Nah ini kenapa terjadi yang namanya kasus ya, kasus perkelahian, salah satunya adalah minuman keras. Orang kalau sudah mulai mengenal minuman keras, sudah mulai mengkonsumsi, maka dia akan mengalami satu masalah, yaitu apa? Tidak memiliki rasa percaya diri. Sudah belum? Sudah? Nah, ya. Salah satu ciri kenapa orang minuman keras bagi dia itu tidak memiliki rasa percaya diri. Buktinya gimana? Jajal sih tantang gelut, wong sing biasa mabok, mesti mabok disit. Bar minum, kep mayuh gelut, ya. Tapi kalau gel-gelan mesti mundur. Kenapa? Yang maju bukan dirinya, tapi naganya yang maju. Hos. Nah itu ya. Jadi ini ya. Saya ingin kalian itu memiliki rasa percaya diri. Tanpa minuman keras, tanpa merokok, kamu berani ya. Berani apa? Berani membela hal yang benar. Jadi petugas upacara ya. Ya. Yang di sini pada gembelengan, hobinya merokok, hobinya minuman keras, coba jadi petugas upacara. Apakah mereka berani? Tidak. Ya, mesti izin, peti ya. Ya, nggak usah jauh-jauh, kelas 9 aja. Coba kalian perhatikan kelas 7 dan kelas 8. Coba, halo, yang kelas 7 ngacung. Nah, yang kelas 8 ngacung. Nah, ini ya, coba kamu perhatikan ya. Yang kelas 9 yang kalian anggap itu jagoan-jagoan, apakah pernah ada yang mau jadi petugas upacara? Tidak ada. Kenapa? Mereka mentalnya mental kerupuk. Ya. Peteng-tengan tok, tapi kon maju jadi petugas upacara izin ya, apalagi suruh menjadi petugas pengibar bendera. Padahal apa? Mengibarkan bendera adalah suatu kehormatan bagi seorang pelajar ya. Zaman dulu ngibarkan bendera sampai ke atas ditembak sama Belanda, naik ke atas tembak der, tibak lepak-lepak ya, innalillahi ya, jadi pejuang syuhada zaman dulu. Sekarang naikkan bendera ke atas enteng ya. Bahkan kemarin ketika sudah benderanya sudah naik, malah turun sendiri ya, malah turun sendiri. Sehingga saya harus lari ke sana, benderanya saya amankan. Kenapa? Menaikkan bendera ke atas sana zaman dulu itu nyawa taruhannya, bukan sembarangan ya. Sama halnya apa yang ada di leher kalian itu. Zaman dulu tuh kamu pakai gini tembak sama Belanda, udah mati, ya wassalam, ya. Maka dari itu kamu pakai baju kayak gini, pakai hasduk, alhamdulillah tidak ada yang nembak, ya. Paling-paling yang nembak kamu, nembak anak perempuan, ya. Maukah kamu menjadi pacarku? Ini ya, yang lagi musim ini, ya, yang lagi musim adalah kalian pacaran. Jadi materi yang berikutnya itu tentang pacaran. Nah ini ya, banyak sekali siswa kelas 9 tebar pesona ke kelas 8 dan kelas 7 ya. Nanti kalau kelas 7, kelas 8 ada yang mengganggu ya. Naf misalnya ya, nih Amir ya. Kalau kamu macam-macam ada depannya dengan Amir ya. Komandan kelas 9 ya nanti kalau misalnya wakil komandannya Agus sama Yayat ya, nah nanti dilaporkan ya, komandannya Agus sama Yayat ya. Siap dan nah ini ya,
Jadi yang berikutnya itu tentang pacaran ya. Saya yakin semua siswa di sini sudah mulai mengenal namanya cinta, CINTA, bahkan sampai dilakukan ya. Bahkan kemarin ada yang berusaha pas pelajaran saya keluar izin minjem pel ya. Ternyata di luar sudah ditunggu sama pacarnya. Karena pacarnya butuh pel ya. Tak tunggu kok 5 menit 10 menit nggak masuk. Saya cek di luar ternyata sedang meres filenya. Ya betapa indahnya dunia ini ya. Seolah-olah kami ya, saya sendiri lagi menyampaikan materi ya sampai berhenti. Ya Allah ya, sebegitu indahnya ya. Beres semacam itu ya. Bahkan ya ada yang lebih miris lagi ya. Saya pulang saya berdiri di depan masjid, dari sini sudah mulai jalan. Nah ya, saya pakai helm full face pulang, takut di belakangnya yang perempuan sudah gandeng kayak gini ya, yang laki-lakinya senengen kayak gitu. Nah ini ya sudah mulai di pinggir jalan, dari sini pulang sampai ke rumah ya sudah seperti mama dan papa. Bukannya mama dan AA ya. Kalau mama dan AA itu beda lagi. Ma, iya A, tanya dong. Kan kayak gitu kan. Mama Dedeh kelas 9G ya. Ya, nanti AA-nya AA Dava. Nah ini ya. Ya, tolong ya, kamu anak laki jaga kehormatan anak perempuan. Jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, ini ya, coba kalau misalnya yang perempuan itu adalah ibunya kamu, ya, adik perempuan kamu, pasti kamu merasa tidak nyaman, ya. Ditolong ya. Kalau pulang bareng ya boleh, tapi yang sopan, jangan sampai seperti itu, ya. Apalagi di kelas, ya. Ya, apalagi di kelas sampai ada yang prawedding ya, foto kayak gini ya, ada lagi yang pegang-pegangan tangan ya, gendongan. Nah ini ya, jadi tolong ya, nggak usah mikirin perempuan, yang terpenting kamu berprestasi ya. Cukup satu saja perempuan yang kamu pikirkan, yaitu ibumu. Ya, buat bangga ibumu. Jangan sampai ibumu ke sekolah ya, jangan sampai ibumu ke sekolah ya, suruh ke sekolahan, setiap apa-apa ibunya suruh ke sekolahan, sampai ibunya ngomong begini, Pak, kapan ya saya datang ke sekolahan suruh ngambil ijazah, minimal dapat piagam penghargaan. Nah ini ya, jangan hanya cuma datang ke sekolah suruh tanda tangan, Pak, maaf Bu, ini putranya ibu merokok di sekolah, izin ya, mabok di sekolah ya, pelajaran sampai pintunya ditabrak, geluyung kayak gitu ya, pura-puranya ya, ada yang ngantuk di sekolah. Nah ini ya terkait dengan minuman keras. Kemudian yang berikutnya terkait dengan masalah perkelahian. Nah ini ya, kenapa sih sekarang siswa kita kalian tuh hobi gelut? Yo ya, sekarang saya tanyakan ya, kenapa sih kalian hobinya gelut? Ya, masalah rames gelut, ya kan? Masalah cewek diganggu tok gelut, ya. Kemudian masalah sederhana ya, cekik-cekikan ya. Sampai kemarin ada yang tangannya mengsol ya. Padahal yang dipegang aja tangannya mengsol ya, yang megang malah tangannya ikut-ikutan nyetrum. Nah ini ya. Jadi tolong, kenapa sih kalian kalau apa-apa kok gelut? Ya. Apakah dengan gelut menyelesaikan masalah? Nah itu ya, Tri Utomo kasihan itu diapain anaknya? Ayo, Tri, diapain anaknya itu?
Ayo, sini mas, duduknya dipindah ke depan sini, kamu yang kecil ya sini duduk sini, sini, berdiri mas, jangan di situ nanti kamu diganggu. Ya, Aryan kamu sudah mengganggu itu kasihan. Kelas berapa mas? Nah masih kelas 8. Ya pindah sini, sini keluar dari barisan kamu. Nah, sama Aryan itu dipisah. Dah, berarti nanti Aryan suruh ngadepi Tri Utomo itu. Nah. Ya, sudah? Ya, kita kembali lagi. Kenapa sih kalian gelut? Coba, tadi kamu pijetan. Enak enggak? Coba yang enggak enak ngacung. Nah ini ya, kenapa dipijet gak enak? Karena apa? Awalnya kamu mijet temanmu gak enak, ya kan? Coba kalau kamu mijet temanmu enak, saya yakin dibalas dengan enak. Nah ini ya, jadi tolong kita semuanya adalah saudara ya. Yang kelas 9 jaga kelas 8, kelas 8 jaga kelas 7, yang kelas 7 menghormati kelas 8, kelas 8 menghormati kelas 9 ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya gelut. Mendingan ngalah. Mendingan mengalah ya. Seperti kemarin ya, teman kalian sendiri ya berkelahi ya di belakang SD. Nah ya, ribut ya dan sebagainya ya. Solidaritas boleh, tapi kalian menjaga diri itu lebih amanah. Kemudian yang terakhir ya, terkait dengan masalah kendaraan bermotor. Ini yang terakhir. Tolong ya. Tolong sekali coba yang berangkat sekolah masih bawa kendaraan motor ngacung. Nah, berarti nanti yang tidak ngacung motornya tak gembesit bawa sini. Setuju? Coba yang masih sekolah bawa motor ngacung. Nah ini ya, tolong berhati-hati ya. Kemarin ada satu siswa kita jatuh ya, jatuh akhirnya menimbulkan masalah ya. Kemarinnya lagi juga ada yang senggolan dan seterusnya ya. Tolong berhati-hati ketika kalian berangkat sekolah ya. Kemudian yang terakhir, mari kita semuanya berdoa ya. Karena apa? Pada hari ini di tahun 1965 7 orang pejuang ya, jenderal, 7 orang tentara kita ya dibunuh oleh gerombolan PKI. Nah ya, salah satu ciri PKI apa? Tidak punya agama. Ya, yang kedua tidak punya toleransi. Yang ketiga maunya menang sendiri. Nah ini salah satu